Oke, baiklah, Pak Guru akan mulai. Pada bagian ini, kita akan belajar bersama cara menentukan bentuk fungsi kuadrat dari sebuah gambar grafik parabola. Nah, pada bagian ini kita akan belajar dulu cara menentukan bentuk fungsi kuadrat kalau sudah diketahui grafiknya melalui cara menggunakan rumus. Nah, rumus dasar yang digunakan untuk menyusun bentuk fungsi kuadrat itu ini ya. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, yang dimaksud dengan notasi X, Y, A, X1, X2 itu apa? Yang pertama, variabel X dan Y, notasi X dan Y yang dimaksud di sini adalah X dan Y yang merupakan titik potong grafik dengan sumbu Y. Atau kalau kalian nanti menemukan titik yang lain, yang jelas X dan Y ini adalah salah satu titik yang dilalui oleh grafik ya. Jadi titik manapun nanti bisa masuk ke persamaan ini. Tetapi biasanya sering orang menggunakannya adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi X dan Y ini adalah koordinatnya ya. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y. Atau koordinat sembarang lah titik yang dilalui oleh grafik ini. Lalu A yang dimaksud di sini sudah pasti jelas A-nya itu ya adalah koefisien dari X kuadrat ya. Kalian pasti ingat kan rumus dasar fungsi kuadrat fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Yang dimaksud A di sini adalah koefisien X kuadrat ini. Oke. Nah, kemudian X1 dan X2 itu adalah X1 dan X2 ini adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Masih ingat X1 X2 ini adalah X1 adalah nilai X perpotongan grafik dengan sumbu X atau sumbu mendatar. X1 dan X2 ini sekaligus kalau kalian ingat adalah akar-akar dari faktor persamaan kuadratnya. Paham ya? Jadi misalkan kita ketemu dengan soal semacam ini. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Sudah jelas karena bentuknya parabola ya. Melalui titik perpotongan dengan sumbu X di min 2 dengan 4 serta perpotongan dengan sumbu tegak di Y sama dengan 8. Nah, berarti kalau kita identifikasi masing-masing nilainya, sekarang nilai X dan Y perpotongan dengan sumbu Y-nya itu adalah di 0 bagian ini ya. Koordinatnya adalah ini 0,8 ya, paham? Perpotongannya di sini. Jadi koordinatnya 0,8. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini adalah salah satu titik yang dilalui oleh grafiknya tadi. Ya, paham ya? Kemudian X1-nya itu perpotongannya dengan sumbu mendatar atau sumbu X itu di min 2 dengan X sama dengan 4.
Nah, begini, paham? Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita sekarang tentukan nilai A. Langkah pertama tentukan nilai A. Langkah pertama. Menentukan nilai A. Kita tinggal masukkan nilai Y-nya berapa? 8 ya. 8 sama dengan A kali X. X-nya itu 0 dikurangi X1 dikurangi minus 2. Rung tutup. Dikali lagi X-nya 0 tetap dikurangi X2-nya 4. Ya kan? Berarti 8 sama dengan A kali 0 min min. Menjadi plus ya, kalau tanda double berarti menjadi kali 2 kali 0 min 4 min 4. Berarti 8 sama dengan A kali minus 8. Berarti minus 8A. Nilainya A berarti langsung dapat kita tentukan nilainya minus 8 dibagi 8 kan? Nilai A sama dengan min 1. Kemudian kalau sudah ketemu nilai A, kita substitusikan ke persamaan ini lagi. Ya, persamaannya langkah kedua ya. Substitusikan nilai A. Substitusi itu digantikan. Substitusikan A ke persamaan rumusnya. Berarti kita tinggal masukkan atau kita tulis dulu persamaannya Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kita tinggal masukkan berarti Y sama dengan A-nya nilainya min 1. Ya kan? Dikali X-nya tetap karena kita sedang menyusun persamaan kuadratnya. X min X1-nya min 2. Seperti ini kali X min 4. Ya. Berarti Y sama dengan min 1. Yang pertama bentuknya yang di dalam kurung menjadi X plus 2 dan X min 4. Ya kan? Nah, sekarang kita kalikan yang di kurung. Y sama dengan min 1. Kalau kita kalikan dengan cara skema X kali X kuadrat ya, X kali min 4 min 4X lalu 2 kali X 2X ya 2 kali min 4 min 8. Nah, karena kita kalikan min 1 berarti yang di dalam kurung ini nanti menjadi tandanya kebalikan semua ya. Tapi kita selesaikan dulu karena masih ada dua suku yang sejenis. Berarti yang di dalam kurung menjadi X kuadrat min 2X min 8. Ya. Bentuk akhirnya berarti tinggal kita kalikan dengan negatif 1, tandanya menjadi kebalikan semua, menjadi min X kuadrat. Suku yang di tengah menjadi plus 2X plus 8. Nah, sudah selesai bentuk fungsinya. Y itu jangan lupa Y itu sama dengan fungsi X ya. Y itu artinya fungsi X atau bayangannya X. Begitu. Nah, Pak Guru minta kalian nggak usah hafalkan jawabannya dan nggak usah cari jawabannya. Dalam pembelajaran yang sebelumnya tadi, nah pembelajaran sebelumnya jangan lupa ya yang tadi. Nanti Pak Guru akan upload ini di YouTube. Nanti kalian bisa mengulangnya lagi kalau kalian kurang jelas. Nah, ini menggunakan cara rumus. Kalau kalian ingat Pak Guru tadi di pelajaran sebelumnya,
menyampaikan kepada kalian kalau kalian sudah kuat di dalam dasar pengenalan pengaruh fungsi-fungsi dari A, B, dan C terhadap pengaruh nilai A, B, dan C terhadap bentuk grafiknya, nggak usah menghitung pun kalian bisa langsung tahu jawabannya. Ya nggak? Ingat kan Pak Guru bilang begitu di pembelajaran sebelumnya? Coba kita buktikan sekarang. Ini akan menolong kalian untuk mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya juga. Coba kita cek. Nah, kita cek ya sekarang. Nah, Pak Guru akan hapus dulu, bersihkan semua ini. Lalu kita lihat. Kita identifikasi dulu. Kalau sudah ketemu grafik seperti ini, kita identifikasi nilai A terlebih dahulu. Nah, berdasarkan penjelasan di pembelajaran yang sebelumnya tadi, ya. Pembelajaran sebelumnya tadi. Kalau bentuk grafiknya terbuka ke bawah seperti ini, nilai A-nya berarti apa? Nilai A-nya negatif. Good. Nilai A-nya itu negatif. Atau A-nya kurang dari 0 kan? Berarti dari pilihannya ini yang memungkinkan yang mana? Hanya A dengan B. C dengan D tidak mungkin. Karena untuk C dan D itu nilai A-nya positif kan? Kalau A-nya positif seperti ini pasti grafiknya terbuka ke atas. Jadi nggak mungkin C dan D. Oke? Sekarang kita lihat bagian C-nya. Dalam hal ini, grafik ini memotong sumbu tegak di Y sama dengan 8. Ini nilainya Y sama dengan 8. Tetapi sayangnya, kalau kita melihat pilihan A dan pilihan B, masing-masing nilainya sama, yaitu plus 8. Jadi, untuk hal ini, nilai C-nya di sini sama dengan 8, tetapi untuk bagian pilihan A dan B karena sama, kurang membantu. Ya, begitu. Pak Guru hapus dulu. Jadi karena dalam hal ini, sekalipun untuk menentukan nilai C-nya itu lebih mudah, tetapi karena dalam hal ini nilai C-nya di sini untuk pilihan A dan B sama, maka tidak menolong ya. Maka mari kita lanjutkan untuk menentukan nilai B-nya. Berdasarkan gambarnya ini, grafiknya ini kalau kita mau menentukan nilai B-nya berdasarkan ilustrasi di pembelajaran sebelumnya, bagian yang mana yang lebih berat itu adalah bagian yang kanan kan? Bagian yang kanan itu tinggal kita turunkan karena dia lebih berat dia akan jatuh kan? Dia akan jatuh seperti ini. Nah, maka bentuknya itu akan jatuh turun karena yang kanan lebih berat, titik puncaknya di sini kan, dia akan jatuh ke sini. Nah, ini kan semacam bentuknya itu mirip seperti ini. Nah, mirip lebih besar dari, berarti B lebih besar dari 0. Ya kan? Berarti B-nya ini positif atau negatif? B-nya positif. Berarti dari antara A dengan B ini, mana yang positif? Yang A. Jawabannya ini. Salah juga. Kalau dari C tadi tidak menolong ya. C-nya itu adalah plus 8. Yang ini C-nya. Berarti jawabannya yang A ya. Yang A. Coba kita lihat. Apakah jawaban menurut cara rumus tadi sama? Sama ya. Min X kuadrat plus 2X plus 8. Oke. Jawabannya sama. Mana lebih mudah? Mana lebih cepat? Nah, ini namanya cara smart atau cara cepat. Cara cepat, cara smart dipakai oleh anak yang cerdas.